Orang kaya wajib sholat, orang miskin juga wajib. Kali orang kaya saja Allah wajibkan sholat, orang miskin enggak begituan. Jadi rata kaya miskin wajib sholat. Yang sehat wajib sholat, yang sakit juga masih kewajiban kita untuk melaksanakan yang namanya sholat. Bapak nggak bisa berdiri, ibu nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena darah tingginya naik, uyang pala 200 lebih, uyang asal berdiri kayak ayah lini. Buminya goyang, buminya goyang. Ustadz sholat udah entah jangan terus. Sholat nggak boleh ditinggal walaupun kita sedang sakit darah tinggi. Itu gimana Ustadz? Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Sholatnya duduk nggak bisa Ustadz. Kenapa? Bisul 6 di pantat. Bagaimana sholat? Udah entah jangan terus. Sholat nggak boleh ditinggal. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifu su'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ala kulli halin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wal mana wallahu a'lamu bimuradih walijalika qalan nabiyyu. Ya Allah, qalan nabiyyu. Ibu bapak, kalau kita mendengar nama Nabi maka kita dianjurkan membaca sholawat. Kalau ibu cicing baik, bapak diam saja, ibu diam saja, berarti termasuk orang yang bakhil, pelit. Sholli wa sallim daiman. Enak kayaknya tuh kalau ditabu. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma shalli wa sallim walijalika qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahabani kana ma'i fil jannah, sadaqallahul aliyul azim wa balagha rasuluhul habibul karim, wa nahnu ala zalika lamina syahidin wa nahnu ala zalika lamina syahidin wa nahnu ala zalika lamina syahidin wa syakirin wa syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dah beres, pulang. Yang mulia para alimil ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, wabil khusus Habibin al-Kiram al-Habib Hashim al-Kaf, nafa'anallahu bi'ulumi fituli hayati. Mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur. Guru-guru kita tercinta, mudah-mudahan ulama kita, habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Robbal. Aparat desa, Bapak Camat, TNI, Kapolri,
Babinsa, Binamas, Bapak RT, RW, mudah-mudahan pemerintah kita yaitu dijadikan pemerintah yang amanah, yang cinta sama kita. Amin ya Allah ya Robbal. Para jamaah Maulid Rasul, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah ini luar biasa. Ada 300 ini kurang lebih, sama sendal melebih mungkin. Mudah-mudahan malam ini kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Robbal. Segala puji bagi Allah, salawat teriring salam semoga tercurah dan terimpakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, patut kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umatnya yang setia mengikuti ajarannya sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita semua bisa bertemu dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah semua bisa berdampingan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah semua bisa menatap nur baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah semua bisa minum empang talga kausan baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah semua bisa berada di bawah bendera baginda kita Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah semua bisa berada dalam surga bersama kanjeng Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita tasyakur bin nikmah. Kita berada di tempat yang mulia, memperingati peringatan yang mulia, tak lain dan tak bukan peringatan Maulid baginda kita Nabi besar Muhammad. Harapan kita tak lain dan tak bukan nanti di yaumil kiamah mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan Nabi di surga. Betul? Tadi kita sudah dapat ilmu banyak dari Habibina. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yakin Bapak Ibu nanti di yaumil kiamah kita dapat syafaat? Hello. Yakin kita hadir di ini tempat nanti di yaumil kiamah dapat syafaat? Yakin kita dapat kebahagiaan dari Allah? Pasti. Pasti. Yakin. Satu riwayat Abu Lahab. Tahu Abu Lahab? Kenal di mana lu? Ini di Facebook kali. Pede. Abu Lahab itu paman Nabi. Abu Lahab itu sudah jelas-jelas kafir. Tapi beliau begitu kanjeng Nabi lahir dari rahim ibunda Siti Aminah, keponakannya lahir, dikasih tahu oleh Siti Suwaibah. Tahu Siti Suwaibah? Tuh ketahuan lagi ayah. Tetangga lu kali. Siti Suwaibah itu budak seraya Abu Lahab. Begitu Siti Suwaibah bilang ke majikan, itu Abu Lahab ngedengar keponakannya lahir, Aminah ngelahirin. Ya Allah, itu Abu Lahab seneng keponakannya lahir, seneng. Kanjeng Nabi Muhammad lahir, itu Abu Lahab pamannya seneng. Dengan secara kontak itu Siti Suwaibah langsung dibebasin, langsung diperdekain. Makanya dari dulu beliau wafat masuk ke alam kubur sampai sekarang beliau itu dapat bonus. Asal malam Senin nggak disiksa, sampai Senin sore nggak disiksa. Nggak disiksa. Selasa kebugin lagi, peletak wadaw, dikencet lagi wadaw, malam Senin sampai Senin sore. Selasa kebugin lagi sama malaikat, dikadik lagi wadaw, dikencet lagi wadaw, malam Senin Selasa dikebugin lagi malaikat, dikebugin lagi di alam kubur, malam Senin begitu ayah. Apalagi kita, betul nggak? Abu Lahab aja yang jelas-jelas kafir dapat ringanan, ku saking bunga keponakannya lahir, ku saking bunga Nabi Muhammad lahir, apalagi ente. Ja iman, alhamdulillah. Ja takwa ke Gusti Allah, betul? Ja taat atas perintah Rasulullah, betul? Apalagi acara maulid suka hadir. Ini udah surga. Amin, Udin. Diam ya. Udah surga. Ibu, amin, surga. Pasti kita ke surga. Ini mudah-mudahan kita nanti bertemu Nabi di surga. Mau ke surga? Di mana surga?
di akhirat. Kita kan akan pindah alam, betul nggak? Nggak selamanya loh kita hidup di alam dunia. Yang kita harapkan kan syafaat Nabi, betul? Ganjaran sholat, wallah alam diterima enggaknya. Ya sholatnya juga lu mah mikirin utang ayah, betul nggak? Sholat nggak khusyuk. Ya mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpul kayak gini, takjiman wa takriman li maulidin Nabi, nanti di yaumil qiyamah kita dapat syafaat sehingga kita masuk ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Mudah-mudahan lah kita bertemu dengan Nabi. Ya makanya kalau ada acara maulid datang. Hello. Kalau ada acara maulid datang. Datang. Ini kan acara kayak gini padilahnya luar biasa. Dapat 2 padilah. Yang pertama dapat berkat, yang kedua dapat syafaat. Nih dengerin nih. Tuh. Ada yang meninggal. Ya kan baru juga diomongin tadi saya. Kita akan pindah alam, itu udah pindah. Tuh, pindah alam. Tinggal dulu nunggu giliran. Hello. Makanya kalau ada acara maulid datang. Nggak usah diundang, datang. Ada 2 padilah, yang pertama dapat berkat, yang kedua dapat syafaat. Nih bapak ibu datang ke sini, yakin nggak dapat berkat? Yakin nggak? Yakin. Kalau saya mah yakin. Ketawa lagi. Bapak-bapak datang ke acara maulid malam hari ini, yakin nggak dapat berkat? Yakin nggak ibu? Harus yakin. Kalau saya mah udah yakin jasa. Beneran? Yakin nggak saya dikasih berkat? Mana panitia? Yakin. Kalau nggak dikasih, nggak gablek pikiran amat. Pasti yakin kita dikasih berkat nanti di yaumil qiyamah. Yang kita harapkan banget syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Padilahnya luar biasa. Di acara seperti ini kita dapat ilmu banyak tadi dari habaib, betul? Pokoknya mah ganjaran ini luar biasa, ganjaran besar. Mudah-mudahan nanti kita di yaumil qiyamah bertemu dengan Nabi. Kita semua nggak bakalan abadi di alam dunia, akan pindah alam. Itu tadi barusan udah pindahan. Mungkin besok lusa kita tinggal nunggu giliran. Entah ibu duluan, bapak duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya duluan, ibu bapak paling duluan. Pasti. Tapi kalau bisa mah doain habaib, ulama doain biar panjang umur. Ulama habaib biar wafatnya belakangan. Ibu bapak duluan. Setuju nggak? Tuh kagak, lebahin kagak lo. Harus setuju kalau bisa mah habaib, ulama doain biar panjang umur. Dia belakangan wafatnya, ibu bapak duluan. Setuju? Kagak lagi ya. Kalau ulama wafat duluan, habaib wafat duluan, ntar ibu siapa yang nyolatin? Bapak. Emang bisa lu? Lah wizard yang namanya maut mayah, nggak si tua, nggak si muda, nggak habaib, nggak ulama, nggak si walaka, nggak si pinter, betul nggak? Misterius. Makanya kata saya mah maut mah ibu unik, maut mah unik loh. Maut mah unik. Kadang-kadang lakinya yang sakit-sakitan bininya yang mati duluan, atau sebaliknya kadang-kadang bininya yang udah sakit-sakitan lakinya yang mati duluan. Ada nggak di sini? Kadang-kadang yang tua malot, yang tua yang muda mati duluan. Makanya lo nih dek yang masih muda jangan ngalokin yang tua lo. Kadang-kadang yang tua malot. Itu unik maut mah nggak ada yang tahu. Nih bapak-bapak nih, ibu-ibu, adik-adik, malam hari ini alhamdulillah masih sehat panjang umur, masih bisa tertawa, masih bisa bicara, masih bisa menikmati hidangan dari panitia. Tahu ntar pulang loh. Bisa nggak pulang? Bisa. Cuma saya pulang kagak bisa. Maksudnya umur kita sampai kapan? Emang tahu akhir hayat kita kapan? Nggak tahu kan? Tapi harapan kita husnul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah nil khotimah, ya Allah biha,
biha ya Allah bihusnil. Mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul, nanti kita bertemu dengan Nabi di surga. Alhamdulillah. Kangjeng Nabi itu luar biasa pokoknya mah. Makanya dalam acara ini mudah-mudahan harapan kita pulang dari maulidan sholat sunnah kita kerjain, amin. Tanda kita cinta kenap Nabi. Yang belum pernah sholat sunnah kerjain sholat sunnah, tanda kita cinta kenap. Ini emeng-emeng udah pada sholat isya belum? Ada yang udah, ada yang belum. Yang belum, ntar pulang dari sini sholat is. Sebelum sholat isya kerjain sunnah qobliyah dia. Alhamdulillah. Nih malam bangun jam 1, setengah 2, jam 2, setengah 3 dini hari. Bangun orang sini. Hello. Bapak-bapak, ibu-ibu suka pada bangun kalau malam. Alhamdulillah. Berarti saya beruntung nih malam hari ini bertemu dengan orang-orang ahli tahajud. Beneran? Ngapain? Kencing doang. Mendusin terus kencing doang. Habis kencing tidur. Nggak cebok. Ya Allah. Kalau begitu mata saya yang salah ngomong. Bukan ahli tahajud, ini ahli tasanggup. Contoh Rasulullah luar biasa. Beliau itu udah dijamin ke surga, dosanya sudah dijamin diampuni oleh Allah, tapi sholat malam enggak pernah ditinggal. Saking syukurnya luar biasa beliau ke Gusti Allah. Bahkan satu riwayat betisnya pada bengkak, saking terlalu lama berdiri di atas malam. Hebat nggak Rasulullah? Ada orang sini bengkak betisnya. Kenapa? Ketembak? Hah? Belinder? Asam urat. Tapi saya mah yakin loh ibu-ibu, bapak-bapak mah kalau malam rajin bangunnya. Ya, bapak-bapak kalau malam bangun ya. Yakin bangun. Bapak-bapak mah rajin kalau malam bangun. Beneran. Apa? Ustaz, saya mah dari dulu sampai sekarang belum pernah sholat tahajud. Pengen sholat tahajud seperti Rasulullah, nggak pernah tertinggal. Pelan-pelan. Maka dalam momentum maulid ini mudah-mudahan iman kita bertingkat, tanda kita cinta ke Rasul bertingkat. Yang tadinya belum pernah tahajud, mudah-mudahan malam ini kita tahajud. Pulang dari sini masang alarm. Hello, punya handphone? Pasang alarm. Jam berapa Ustaz? Jam 2, volumenya full, taruh di kuping. Begitu jam 2 kring, matiin. Jangan tidur lagi, belajar pipis aja dulu. Belajar pelan-pelan. Kalau belum pernah mah pelan-pelan. Ibu, bapak KR, pipis, istinja, cebok, beres itu belajar wudhu. Belajar wudhu aja dulu pelan-pelan. Belajar wudhu. Bisa nggak nih wudhu di atas malam? Jajal pelan-pelan. Beres wudhu udah tidur. Besok malam masang alarm lagi tuh jam 2. Bangun. Nah, pipis, istinja, wudhu udah 2 kali. Beres wudhu belajar make mangkena. Kalau cewek, bapak-bapak belajar make samping sama baju koko, make peci. Udah dipakai tidur. Pelan-pelan. Besok malam masang alarm lagi tuh jam 2. Bangun lagi. Nah, wudhu berarti udah 3 kali. Insya Allah udah biasa. Beres wudhu make kain, make baju koko udah 2 kali. Gelar sejadah. Beres gelar sejadah tidur. Besok malam masang alarm lagi, udah biasa tuh. Wudhu udah berapa kali? 4 kali. Pakai kain, pakai koko, pakai peci 3 kali, udah biasa. Gelar sejadah 2 kali. Udah ambil apa? Nah, langsung musolli, terus tahajud. Mudah-mudahan pada bisa. Amin ya Allah ya Rabbal. Tahajud contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pagi duha, sholat duha. Hello, suka orang sini melaksanain sholat duha. Iya ibu sholat duha, bapak sholat duha, biar rezeki gampang. Alhamdulillah. Ustaz sholat sunnah duha berapa rakaat? 2 rakaat minimal.
Adanan kayak orang-orang mah 4 kali usoli, 4 kali uluk salam, 2 rakaat berarti 8. Usolli sunat duha. Allah niatin dalam hati bareng dengan takbiratul ihram akbar. Doa iftitah sunnah Fatihah rukun. Kesononya baca surat. Surat apa Ustaz? Sholat sunnah duha terserah. Lah Ustaz gue mau Yasin. Ya udah terserah itu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah. Boleh emang gak boleh? Boleh enggak seayat dari ayat surat Yasin? Boleh. Belum pernah ya? Udah pernah belum? Belum. Terus yang dibaca surat apa aja? Kul ya sama kulhu. Itu aja gua kecak-kecak. Gua tahu loh, dari akil balik sampai punya istri sampai punya anak kuliah emang kulhu. Itu ayat. Isa rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Qobliyah badiah rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Subuh, johor, asar, maghrib rakaat pertama kuliah, rakaat kedua. Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tapi orang kayak gitu kebina-bina, nggak mau belajar. Tapi yang kebina-bina aja sama kulhu semua loh. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Boleh enggak? Boleh, itu mas sunnah hayat. Isya rakaat pertama kulhu sesudah Fatihah, rakaat kedua qobliyah badiah rakaat pertama, rakaat kedua subuh, johor, asar, maghrib rakaat pertama, rakaat kedua. Boleh enggak? Boleh. Tapi orang kayak gitu jangan sekali-kali dijadiin imam taraweh. Bahaya. Emang Ustaz sholat sunat taraweh nggak boleh kulhu semua? Boleh. Boleh. 20 rakaat sama witir 3 rakaat kulhu semua. Boleh. Tapi nanti makmum yang bikin ribut. Jajal-jajal loh di musola ini besok diterapin kulhu semua. Ada makmum baru masuk ke musola nanya ke makmum, ini rakaat keberapa? Tahu gue bingung kulhu melulu dari tadi. Beres sholat sunnah duha berdoa ke Gusti Allah biar rizki gampang. Alhamdulillah, tanda kita cinta ke Rasulullah Sallallahu Alaihi. Terus banyakin bersolawat kepadanya ya, bersolawat, solawat Nabi baca. Hello, solawat Nabi baca. Mau nggak saya kasih amalan? Mau nggak saya kasih amalan? Bapak Ibu hadirin wal hadirat, dapetin 24 jam solawat ke Nabi Muhammad 3000. Sanggup? Pada melotot dah. 3000 satu hari, 24 jam dapetin baca solawat 3000. Ini kalau didawamin luar biasa, tenang hati, gampang rizki. Urusan kita dikasih gampang loh. Mau nggak? Mau? Amalin. Baca solawat sehari 24 jam dapetin berapa ribu? 3000. Solawatnya yang pendek aja, solawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Boleh dicicil? 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 Cicil. Subuh 500, habis duha 500, habis zuhur 500, pada asar 500, pada maghrib 500, pada isya 500. Pas nggak? Pas nggak? Insya Allah. Tenang hati kita, rezeki gampang. Tiap hari Jumat, tahu nggak hari Jumat? Tahu nggak hari Jumat? Sesudah Kemis. Jangan sebelum Kemis, itu Rebo. Tiap hari Jumat nih bapak-bapak, sebelum ke masjid cari dulu yatim. Tahu nggak yatim? Yatimnya jangan pantaran bapak. Hah? Ini mau dapat darwarsa. Yatim itu mana apa qoblal bulug, anak kecil tidak punya ayah sebelum akil balik. Rasul sayang jasa ke yatim. Rasul sayang jasa ke yatim. Rasul kan lahir ke muka bumi udah nggak punya ayah, betul nggak? Rasul lahir ke muka bumi sudah tidak punya ayah, yatim. Berapa bulan toh? Kangjeng Nabi kita, Kangjeng Nabi Muhammad begitu lahir tidak punya ayah. Beliau ditinggal ayah umur berapa bulan dalam kandungan ibu? 6 bulan. 6 bulan. Ada ini 2 bulan, 6 bulan. Berapa? 9 apa? 9 bulan. Udah lahir apa belum lahir? Tuh kagak tahu lo. Kudu tahu sejarah Nabi. Ya,
Atuh iya ini anak bapak ajarin sejarah Nabi wajib. Woi, anak ajarin sejarah Nabi. Wa awwalu wajibin alal aba, pertama kali kewajiban orang tua taklimuhu ilmu mayyiz, ajarkan anakmu sebelum akil balik. Nih belum balik, belum balik. Anan nabiyana, ini kewajiban kita sebagai orang tua. Taklimuhu ilmu mayyizi, anak kita sebelum akil balik ajarkan anan nabiyana. Sesungguhnya nabi kita siapa, lahirnya di mana, hijrah kemana, pupus di mana, ayahandanya siapa, ibundanya siapa. Ibu bapak belum pernah ngajarin ya? Dosa lu. Iya, ini mah bukan perkara sunnah, perkara wajib ibu. Makanya kewajiban itu kata Imam Syafi'i ma yusabu ala palihi wa yu'aqabu ala tarki. Kewajiban itu kalau kita laksanakan kita dapat ganjaran, kalau kita tinggalkan kita dapat siksaan. Bapak nggak ngajarin anak sejarah Nabi, disiksa lu. Ayo, anak ajarin sejarah. Iya, kewajiban kita sebagai orang tua. Iya, jangan sampai anak-anak kita lebih kenalnya ke Supin Ipin doang daripada sejarah Nabi. Ayo kita buktikan. Adek, lu kenal ke Supin Ipin? Kenal nggak? Suka ngeliat tayangnya di Indosiar apa di MNC TV? RCTI. Upin Ipin. MNC TV apa RCTI? Iya, berarti lu ngeliat. Kawan si Ipin yang cewek yang pakai kacamata aku suka namanya siapa? Iya, Mei, benar. Nih teman si Ipin, sahabat si Ipin yang ini jendol tuh, yang suka pantun. Oh, Jarjit, iya benar. Kawan si Ipin yang jualan sayap ayam, satu singgit. Iya benar. Ada tuh kawan si Ipin yang orangnya pakai kaca mata rada buntat, dia mah punya handphone, dia mau orang kaya. Siapa namanya? Iya benar si Ihsan, benar. Kakak si Ipin yang cewek yang suka marah-marah mulu. Iya benar kakak Ros. Ada tuh aki-aki yang punya ayam jago, namanya siapa? Atuh Dalang. Iya benar. Ada tuh yang tukang warung yang kumisnya rada ke bawah, dia mah suka nyanyi di papali. Siapa namanya? Iya benar. Ayam jagonya siapa? Ayam jago Atuh Dalang. Tuh kayak ayam jago kenal. Itu buktinya kayak ayam jago kenal Rembo. Siapa sahabat Kangjeng Nabi yang jadi minantu Kangjeng Nabi, ayahanda dari Sayyidina Hasan wal Husain? Celangapan doang lu. Ini anak siapa nih? Dosa lu. Ini buktinya gak kenal ke sahabat Nabi, ke sahabat Upin Ipin mah deh ayam jagonya kenal. Hello, yo bapak, anak kita ajarin sejarah Nabi. Jamaah hari Jumat kasih itu yatim, insya Allah berkah hidup kita, amin ya Allah ya Robbal. Itu amalan setiap hari bersolawat ke Nabi Muhammad. Jangan lupa kalau dapat milik santunin yatim. Mau nggak berkah? Cepat ke Makkah. Mau ke Makkah? Jarak ke makam Rasul di Madinah mau? Punya uangnya? Alah zuwe. Udah ini amalin, insya Allah cepet loh. Mudah-mudahan orang sini ngamalin apa yang saya kasih, amin ya Allah ya Robbal. Ini hebatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil qiyamah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan pindah alam. Kita siapkan amal solih. Cinta ke Rasulullah ini salah satu amal soleh. Mudah-mudahan harapan kita, wasilah kita kumpul ini tempat nanti ini menjadi wasilah jembatan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu. Mau ke surga? Di surga itu bapak, dalam kitab tafsir diriwayatkan di surga itu indah luar biasa. Nanti kita umurnya rata. Satu riwayat umurnya 33 tahun. Umuran Nabi Isa alaihissalam. Tingginya seperti tinggi Nabi Adam, 60 asta. Berapa meter Ustadz? 30 meter. Idih tinggi, luar biasa. Pendek-pendek ini mah. Tapi nanti kalau jadi ahli surga tinggi 30 meter. Suaranya merdu seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud kalau ngaji, idih dedaunan pada goyang, saking merdunya. Kalau kita merontok, saking cemprengnya. Akhlaknya mulia seperti akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi. Di surga itu suasananya suasana Lailatul Qadar, bukan seperti suasana dunia. Dunia mah panas, ngelekep, hardang. Tapi di surga suasana Lailatul Qadar. Pernah nemuin Lailatul Qadar? Tidur melulu lu. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Ya Pak Ustadz ya. Malam yang ganjil-ganjil, satu riwayat 21, 23, 25, 27, 29. Makanya di tanggal-tanggal yang ganjil malam Ramadan banyakin tadarus, banyakin itikaf, banyakin bersolawat ke Nabi. Insya Allah kita bertemu yang namanya Lailatul Qadar. Nanti di alam surga itu suasana Lailatul Qadar. Di surga nanti, ya mudah-mudahan kita nanti jadi ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Di surga itu kenikmatannya ya Allah luar biasa. Laki-laki kejantanannya ditambah dan ditambah dan ditambah. Di surga enggak ada janda. Enggak bang, enggak lahiran. Enggak. Kalau ada yang hamil mah berarti rumah persalinan banyak, repot lagi urusannya. Enggak ada di surga mah yang namanya barang serakah. Bahkan di surga satu riwayat enggak ada kutu. Tahu ibu kutu? Kutu enggak ada di surga, kekorekan. Justru kutu biang dorna. Iya kan kutu biang dorna bang. Kenapa dornanya? Kadang-kadang saya kalau di kampung suka ngedengar ibu-ibu ngomongin orang itu sambil kekorekan, sambil kekeot nyomot kutu. Gue sial ke Simina. Nemu kutu dua. Suka dedek kebo. Bukannya ditindes di keramik, dikeletuk. Apa pada moncrot, bukannya dilepain, ditelen. Apa terap sih? Nggak boleh, haram. Helau. Kutu mah nggak boleh digugut. Kalau digugut lepein ke kemur, darah najis. Nggak boleh ditelen. Kalau telurnya Ustadz, kalau telurnya mah halal. Apalagi kalau diceplok. Boleh telur kutu diceplok di dadar. Udah besok pada kegorekan. Habibana mau pulang ya, kita doakan beliau dalam perjalanannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat panjang umur. Terus sampai jam berapa nih ngemeng-ngemeng kita ngaji? Ini luar biasa. Aduh lo ya, kita break sebentar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini kita bunga senang dapat ilmu banyak. Sejarah Nabi kita dapetin, ganjaran mah mungkin kita nanti kita akan rasakan kalau kita sudah pindah alam. Malam ini kita ngaji sampai jam 12 sedang. Setuju enggak? Sampai jam 12 setuju. Ngaji itu ganjarannya jadi luar biasa, besar. Makanya kita kudu ngaji juga. Kata Kangjeng Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari semenjak kita lahir sampai ke liang lahat. Makanya ngaji mah terus sampai maut. Kalau udah maut baru prek. Kalau belum meninggal mah terus ngaji, jangan ditinggal. Insya Allah kita butuh ilmu ya. Salah satunya sholat, rapiin. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat hukumnya fardu ain. Menuntut ilmu sholat pun hukumnya fardu ain. Sholat ini nanti di yaumil kiamah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat benerin ya Pak. Hello. Sholat benerin. Makanya pada ngaji. Ini ngemeng-ngemeng di sini ada pengajian bapak-bapak. Banyak, penuh. Tiap malam apa? Pagi, siang, sore, malam penuh, keluar kali sendalnya. Ngaji bapak, ngaji, benerin sholat. Sholatnya benerin. Kudu tahu rukun sholat, pembatalan sholat, paraman sholat, betul nggak? Iya, jangan sholat aja nggak pernah ngaji, nanti rusak sholatnya. Sekarang nggak ada alasan, pengajian banyak, ulama banyak, habaib banyak yang nerangin ilmu agama, betul nggak? Kalau kita nggak ngaji, nanti kita akan rasakan akibatnya. Nauzubillahi min
Iya, kalau kita nggak sholat kan ya Allah luar biasa, nanti sholat kita adanya capek doang. Ada dulu ada orang berempat bang sholat berjamaah, nggak tahu ilmunya, lagi sholat berjamaah ada cecurut, lagi sholat berjamaah ada cecurut, itu yang di samping kanan kakinya kena cecurut, kaget, ih sial cecurut, ngagetin gua haya. Batal nggak sholat kalau bicara? Batal, kata yang di sampingnya yang di tengah, woi sholat nggak boleh ngomong. Batal nggak? Batal. Yang samping lagi, sholat ngomong lulu no, dengerin imam no. Batal nggak? Batal. Imam kali nggak dengar makmum, di belakang berisik aja, dia nengok ke belakang, bagus gua kagak ngomong. Batal. Makanya kita kudu tahu ilmu sholat biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Pakuluman bigoiri ilmin ya malu amaluhu mardudatun latuk sahajal ma ibadat jang ilmuna maka tentu amalnya mual diterima. Man aroda dunia falaihi bil ilmi wa man arodal akhirah falaihi bil ilmi. Dunia akhirat harus dengan ilmu. Bapak nggak punya ilmu, ibu nggak punya ilmu, nggak punya ijazah, nggak punya pengalaman, ngelamar di PT kira-kira diterima nggak? Nih kuping nih kuping, atau emang kuping? Bapak nggak punya pengalaman, nggak punya ilmu, susah nyari dunia, betul? Apalagi tujuan akhirat, sholat tujuan akhirat. Kalau nggak tahu ilmunya rusak, nauzubillahimin. Dulu ada si Udin, tahu si Udin? Udin ini nggak pernah ngaji, anak semata wayang. Tahu anak semata wayang? Anak satu-satunya, bapaknya sudah wafat almarhum. Ini emaknya udah tua. Ini si Udin nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Betul punya anak kayak gitu, betul nggak? Satu hari dinasihatin sama ibunya, Din, lu sih jadi anak kebinaria, atuh sholat dong, mau udah tua. Ntar lagi kalau mama mati siapa yang nyolatin kalau bukan lu, anak emas satu-satunya. Kalau mama mati siapa yang ngajiin kalau bukan lu, anak emas satu-satunya. Tobat dong, tobat. Tersentuhlah hati si Udin. Ya udah mak, saya mau sholat. Emang sholat kayak gimana? Ini emaknya seneng, anak mau sholat. Ya udah no, lu kamu sholat. Nih bentar lagi ajan. Udah lu sono sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah mah ngikutin imam. Imam nonggeng, lu nonggeng. Imam sujud, lu sujud. Tapi pesan emak, kalau emak imam kentut, lu jangan kentut. Udah sono gih. Nih bentar lagi nih ajan nih. Nih dengerin nih. Tek 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 tek. Tuh ya kan? Rek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah sono gih, kamu sholat. Sebelum sholat lu wudu. Rukun wudu itu ada 6. Terus diajarin sama emaknya. Udah sono sholat. Awas pesan emak, sholat berjamaah kudu ngikutin imam. Begitu kamu sholat, itu musolah imamnya gendut. Mungkin uni ustadz kekenyan berkat kali ini. Di belakang si Udin, orang yang baru belajar sholat, imam. Si Udin di belakang, samping kanan ada sebaris, samping kiri ada, di belakang si Udin juga ada satu saf. Kata imam, luruskan dan rapatkan barisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Fardol maghribi salasa itu salasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardol maghribi salasa itu salasa aja. Si Udin kakak selan kali itu imam. Salasa ditarik kuping imam. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin gajian. Emang orang kayak gitu mah kudu kelepak. Benar tuh lancar. Usolli fardol maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblat. Allah, niat dalam hati ngejadi imam karena Allah Ta'ala akbar. Doa iftitah makmum sama Allahu Akbar. Pan sholat maghrib sunnah dijahrin, dibedasin, dikerasin bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini si Udin inget nih omongan emaknya. Tadi kata emaknya apa bang? Kudu ngikutin itu bacaan imam, diikutin Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Samping kanan bingung nih. Tuh, disingkut. Maksudnya diem lu. Bikin orang gak husuk, tapi gak ngomong. Orang ngomong mau batal. Tapi kan anggapan Sudin beda. Orang baru sholat. Oh, di samping kanan gua nyikut. Oh, begini tuh sholat kudu nyikut ke samping. Samping kiri, ngajakin ribut ini. Ntar lu gua bebasin lu. Recokin nak ya. Sholat berlangsung. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud 2 kali. Allah. Mau bangun rakaat kedua, pan orang kurus sama orang gendut mah beda dong. Kayak saya nih, kurus kalau habis sujud bangun rakaat kedua atau keempat itu langsung bangun. Allah. Tapi kalau orang gendut mah nonggeng dulu. Dia nggak percaya. Loh. Orang gendut mah beda. Tanyalah ke ibu-ibu yang gendut. Bapak-bapak kalau perutnya gendut beneran habis duduk mau bangun itu nonggeng biasanya. Kalau orang gendut mah pan tadi imamnya gendut. Loh. Begitu nonggeng di belakang siapa? Nih jidat kena pantat. Letak imam nendang gua ke belakang. Oh, begini sholat kudu nendang ke belakang. Atau yang di belakang majangkang ditendang sama si Udin. Ribut atau budal sholatnya nggak jadi. Itu gara-gara nggak tahu ilmu, makanya pada ngaji ya, benerin sholatnya, wudunya rapiin. Salah satu persyaratan sahnya sholat kan harus wudu ya. Adik-adik kalau bisa boleh pulang. Rukun wudu ada berapa tong? Ada 6. Pintar, udah pulang. 1, niat apa? Artinya niatmu wudu, jangan niat mandi. 1 niat wudu. 2 membasuh mulut, membasuh muka. Kalau ke kemur mah sunnah, madmadoh namanya. Kalau ke hidung sunnah, namanya istinsah. Yang wajib tuh niat bareng dengan muka, ngumbah muka. Kedua, ketiga ngumbah nih apa namanya, tangan. Dari mana sampai ke mana? Dari ujung jeriji sampai sikut. Lebihin met. Kewajiban untuk menyempurnakan kewajiban. Tuh, kalau orang punya sikut, kalau orang yang nggak punya sikut, punya sikut nggak? Kalau orang yang nggak punya sikut, ada di sini orang yang nggak punya sikut, berarti nggak bisa nekuk. Kalau orang nggak punya sikut, batasnya seperti orang yang punya berapa jengkal? 2 jengkal lah. Tapi punya sikut semua kan? Alhamdulillah, sehat berarti. Terus keempat, ngusap pala. Kelima, ngumbah kaki. Dari mana sampai ke mana? Dari ujung jeriji dampal sampai ka'bain. Memuncangan mata kaki lebih met. Apalagi ke sini ke betis nanti sunnah. Nanti diomil kiamat tapak wudu akan bersinar. Hanya wudunya rapiin. Rukun wudu ada. Yang ke-6 apa? Tartib. Rukun wudu ada solawatannya toh. Mau ngedengerin? Rukun wudu ada 6. Coba 1. Lu mau nggak mau dengerin dulu, sedengerin dulu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama kudu niat. Keduanya membasuh muka. Ketiganya membasuh. Keempatnya ngusap pala. Kelimanya membasuh kaki. Keenamnya kudu tartib. Tidak boleh diacak-acak. Tong teng jer. Ayo bareng coba biar bisa. Ini kan ilmu rukun wudu. Ibu-ibu harus bisa. Kalau bisa mah enak. Kalau udah bisa mah sambil ngayun-ngayun laki nanti di rumah.
Rukun wudu ada. Ayo coba bareng 1, 2, 3. Rukun wudu ada. Terus encer. Rukun wudu ada 6. Yang pertama kudu niat, keduanya membasuh, ketiganya membasuh. Lebah ini tarik dong. Keempat, tidak. Keempatnya ngusap, bukan membasuh. Ngusap. Kelimanya, keenamnya kudu tertib, tidak boleh diacak. Tong teng. Wudu yang rapi, sholat kerjain, insya. Sholat mah wajib, hukumnya fardu ain. Orang kaya wajib sholat, orang miskin juga wajib. Kali orang kaya saja Allah wajibkan sholat, orang miskin enggak begituan. Jadi rata kaya miskin wajib shol. Yang sehat wajib sholat, yang sakit juga masih kewajiban kita untuk melaksanakan yang namanya shol. Bapak nggak bisa berdiri, ibu nggak bisa berdiri. Kenapa? Karena darah tingginya naik, puyang pala 200 lebih, puyang. Asal berdiri kayak ayah lini, buminya goyang. Ustadz sholat udah entah jangan terus. Sholat nggak boleh ditinggal walaupun kita sedang sakit darah tinggi. Itu gimana Ustadz? Sholat nggak bisa berdiri, duduk. Sholatnya duduk nggak bisa Ustadz. Kenapa? Bisul 6 di pantat. Bagaimana sholat? Udah entah jangan terus. Sholat nggak boleh ditinggal. Sholatnya gimana Ustadz? Tiduran sambil miring, pala dielor, kaki dikidul, miringnya kaki lat kayak mayit. Miring nggak bisa, celentang. Pala diwetan, kaki dikulon. Nih pala ganjel bang sama bantal. Wajib hukumnya dalam fikih biar nyongok ke kiblat. Kalau nggak punya bantal Ustadz, ya sama ke kenceng ke. Gerakin tangan kita untuk melaksanakan yang namanya shol. Tangan udah nggak bisa bergerak, ini udah komplikasi. Tetap sholat nggak boleh ditinggal. Bagaimana sholat? Dengan bibir, lapat-lapat sholat kita ucapkan dengan bibir. Rukun-rukun sholat kita bayangkan dengan hati. Bibir udah nggak bisa berucap Ustadz, bagaimana sholat? Dengan telokop mata, isyarat. Takbiratul ihram, kedip Fatihah, kedip surat, kedip ruku, itidal, sujud 2 kali, kedip kan 2 kali. Duduk di antara ada sujud, kedip tahiyat awal, tahiyat akhir, uluk salam awal, uluk salam akhir. Paling anak kita bingung, gue mau mati kali ini. Mata udah nggak bisa dikedip-kedipin lagi Ustadz, bagaimana sholat? Dengan hati. Bayangkan rukun-rukun sholat dengan hati udah nggak sadar, udah innalillahi. Makanya kita sholatlah kamu sebelum kamu disolat. Kan kita mau belum bisa bapak, berumur yang sedikit udahan. Kamu tidak sholat, muriang tiris jasa ini di. Bapak nggak sholat, nggak boleh kena air. Kata dokter juga nggak boleh kena air. Kalau kena air bahaya. Ya Allah, tapi perek sholat. Bang, kalau kita nggak boleh kena air, maka wudhu alihkan dengan tayamum. Udah pernah tayamum? Hebat orang sini. Berarti kalau sakit terus sholatnya, perek ya. Tayamum itu dengan apa Ustadz? Dengan abu yang bersih. Bagaimana tayamum Ustadz? Ya lu begulingan. Makanya ngaji. Ustadz emang tayamum kayak wudhu? Bukan kayak wudhu, beda jauh. Wudhu ada sunnah ke kemur, madmadoh namanya. Ada sunnah masukin air ke hidung, namanya istinsak. Kalau tayamum nggak ada kesunahan ke kemur. Awas tar abu dikumur-kumur lagi, sekalian telen 3 kali juga kenyang lu makan abu. Tayamum itu diusap doang, muka sama tangan, bukan diaurin. Makanya ngaji. Kok Ustadz agama kejam amat sih Ustadz? Gua sakit, sholat nggak boleh ditinggal. Ya Allah, agama kita itu bukan kejam. Agama kita itu rahmatalil alamin, karunia, kasihan ke kita. Karena kita ini manusia penuh dosa. Banyak dosa nggak?
Banyak dosa nggak ibu-ibu? Kita ini penuh dosa, makanya begitu sakit kita sholat kali wafat. Bagus. Ibu lagi sakit, bapak lagi sakit, sholat. Ini lagi sujud meninggalnya. Wih, pokoknya mah tenar lo di Depok. Wih, Waminah matinya nonggeng. Lagi makai kena. Wih, hebat nggak? Bagus nggak? Saya mau pengen kayak gitu. Ibu bapak wafat dalam keadaan sujud. Mau? Makanya kalau sakit sholat jangan tinggal. Anak baru meriang sedikit juga udahan. Sholat, makanya sholatnya berat. Sholat berat enteng bang. Sholat berat enteng. Berat jasa sholat mah. Saya aja pribadi belum bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Ingatnya dunia melulu. Ya, saya tanya ibu-ibu, boy, sholat berat enteng? Berat. Ibu lagi sholat, punya jemuran rengginang. Tahu rengginang? Lagi sholat gerimis. Tuh ingat ke bacaan sholat, apa ingat ke rengginang? Meleeh. Beneran. Sholat itu ya Allah berat. Bahkan di kampung saya mah bang, ibu neng sekalian, ada yang sholatnya balap sama iklan. Sholat balap sama iklan. Ya Allah, itu gimana ceritanya Ustadz gini? Jadi menjelang maghrib nonton sinetron di Indosiar. Nangis melulu di Indosiar mah. Judulnya apa ibu? Suara hati istri. Itu dari pagi nangis melulu. Kemenak jangan dengarnya juga. Tapi ibu-ibu mah demen jasa itu ngeliat filmnya gituan. Begitu sore itu kan kalau lagi seru-seru kadang-kadang azan. Betul nggak? Kan azan di televisi ada dua, subuh sama maghrib. Isya mah nggak ada. Johor, asar, berarti dua waktu doang kali ya? Atau habis azan maghrib doang sama subuh. Begitu lagi enak-enak nonton sinetron azan, itu kata mama ngomongnya apa coba? Sial, tolol, azan sial. Beres azan iklan, ini baburan manggil anaknya, tong kasih ini loh. Ada apa ibu? Tuh pegang remote jagain TV, diganti gua ketok lo. Bukan nyuruh anak sholat, suruh megangin remote. Emang emak mau kemana? Gua mau sholat, gua orang Islam. Nih dengerin emak. Ntar kalau sinetron udah mulai, emak panggil. Terus emak mau sholatnya mau kebayar. Ini anaknya nonton TV sambil megang remote, nungguin iklan. Emaknya wudhu kayak walet nyamber. Udah pasin, makanya emang kena juga jingjat. Langsung sholat maghrib, sholli Allah, kum. Langsung buka mengkena, lari ke TV sambil buka keserimpan musruk. Gimana tong? Belum mak, masih iklan. Yes, emak menang. Itu lol. Berat sholat mah berat. Saya juga belum bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Bapak-bapak udah bisa sholat dalam keadaan khusyuk. Empret. Dari takbiratul ihram sampai uluk salam, hati mah kemana tahu. Ya bagusnya kita bermadzhab Imam Syafi'i, betul nggak? Madzhab Imam Syafi'i kan sunnah khusyuk. Tapi kalau bisa mah usahakan sholat dalam keadaan khusyuk. Berat sholat mah, nggak percaya. Berat sholat mah berat sholat mah berat sholat mah. Bahkan dulu Kangjeng Nabi Isra Miraj kan ya kan, Isra Miraj itu hasilnya sholat. Nabi Musa berpesan, wahai Muhammad, 5 waktu mah masih berat. Ya kan tadi Anda 50. Isra Miraj, betul nggak? 50 awalnya bang. Bagusnya ketemu Nabi Musa. Coba kalau nggak ketemu Nabi Musa, ayo lihat di dalam kitab Dardir. Ya bagusnya ketemu dengan Nabi Musa, dinasihatin itu Kangjeng Nabi. Wahai Muhammad, kamu bertemu dengan Allah. Ya wahai Musa, Allah ngasih amanah sama saya, dikasih amanah sholat 50. Aduh 50, balik lagi. Berat, nggak kuat. Ji beneran udah suruh balik lagi. Itu Kangjeng Nabi Muhammad balik lagi kan. Bagus ya Allah, minta diringanin. 50 dikurangin 5. Balik lagi ketemu dengan Nabi Musa. Udah Muhammad, udah wahai Musa. Dikurangin berapa? 5. Alah 5 memet. 45 masih banyak. Balik lagi. Itu Kangjeng Nabi balik lagi. Udah balik antara Allah dan Nabi Allah Musa alaihissalam 9 balik, tinggal 5. Begitu ketemu dengan Nabi Allah Musa, wahai Muhammad, udah berapa? Tinggal 5. Aduh masih banyak. Balik lagi. Malu.
Kangjeng Nabi Muhammad malu, udah 9 balik. Udahlah wahai Musa, saya ridho 5 waktu perintah Allah untuk saya dan untuk umatku. Makanya ada suara, wahai Kangjeng Nabi Muhammad, kamu telah meridhokan apa yang aku wajibkan. Kamu dan umatmu 1 hari 5 waktu seperti 50 waktu ganjarannya. Alhamdulillah. Tapi ada benarnya loh omongan Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 5 waktu 1 hari 24 jam kecuali orang-orang yang hatinya ikhlas beribadah ke Gusti Allah. Benar terjadi di kampung saya mah ada yang sholatnya maghrib doang loh, sama maghribnya itu doang. Isya kagak, subuh kagak. Di sini ada? Nggak ada di sini mah, nggak beda. Beneran di kampung saya ada yang sholatnya isya doang bang, seisa-isanya. Di sini ada? Iya sama kalau begitu mah. Ada yang sholatnya seminggu sekali. Di sini ada? Ya hari Jumat baru nongol. 5 waktu mah enggak. Ada di sini. Bahkan di kampung saya mah ada yang suaminya rajin jasa sholatnya, istrinya PA. Enggak pernah sholat. Ada di sini bang? Istri abang ya? Ada yang istrinya rajin jasa sholatnya, suaminya PA. Ada di sini? Ada. Suami ibu? Nauzubillah. Ada suami istri rajin sholatnya, anaknya PA. Udah bujangan, udah perawan, gak mau sholat sebab ya, yang padahal udah akil balik. Ada anaknya yang rajin sholatnya, bapak emaknya PA. Bahkan ada yang total di kampung saya mah. Emaknya kagak, istrinya kagak, suaminya anaknya kagak, yang padahal orang Islam. Di sini ada? Komplit kalau begitu mah. Emang berat sholat mah. Bahkan di kampung saya mah ada yang sholatnya setunli. Tahu setunli? Setahun sekali. Idul Fitri baru nongol. Tiap hari mah nggak sholat Idul Fitri. Kan sholat Idul Fitri mah tarikannya hebat. Hebatan tarikan Idul Fitri di kampung saya mah. Kalau Idul Fitri nih pagi-pagi motor sepi, sama mobil sepi, jalan gak macet, sepi. Di sini sama nggak? Tuh hebat nggak Idul Fitri, Idul Adha. Tuh, makanya pemuda lu kalau mau nge-trek hari itu tuh, nggak ada mobil. Betul nggak? Tapi kalau sholat 5 waktu, jadi maghrib makin macet, asar udah mulai macet. Betul nggak? Tapi Idul Fitri, saya mah hebat itu Idul Fitri tarikannya. Bahkan di kampung saya mah yang tadinya belum pernah sholat, itu sholat jam 4 udah naruh sejadah. Jam 4 udah naruh sejadah. Saking semangatnya mungkin punya baju baru kali ya. Jam 4 udah naruh sejadah. Dia pulang lagi bangun jam 8. Sejadah yang suruh sholat. Nah, inilah sholat luar biasa. Tapi walaupun berat, sholat jangan diting. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam mengerjakan tugas kita sebagai muslim yang beriman, muslimah yang beriman. Sholat istiqomah. Mudah-mudahan nanti kita wafat dalam keadaan sholat, sedang sujud ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang salah tolong maafkan. Kalau ada yang benar, mudah-mudahan datangnya dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hakir Al-Fakir Muhammad Soleh minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kiai. Ya jal jalali wa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi amma huwa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalkal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana junubana wal abaina wal ummahatina wal ajdadina wal jaddatina wal ammina wal ammatina wal khalina wal khalat wal jiranina wal masyaikhina wal muallimina wal muallifina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana warfa' darajatana ya Allah fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata
nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamijana min ahli ilmi wal khair wa min ahli sa'adah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim, qabul.